Justru dalam ilmu kesehatan, dalam ilmu medis, orang yang habis sunat ada perlukaan akan semakin cepat sembuh ketika dia diperbanyak proteinnya. Ya amis-amis itu, putih telur, tahu, tempe, ikan, welut, lele, dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, sambil santai menunggu anak bermain, saya akan menyampaikan bagaimana perawatan pasca sunat. Seringkali orang tua merasakan cemas ketika anaknya baru saja disunat, baru sehari, 2 hari, bahkan mungkin beberapa hari. Ini hujan, saya berdiri ya. Nah, sunat adalah metode memotong kulup atau kulit bagian depan alat kelamin pada anak ataupun orang tua atau bahkan bayi. Ini adalah salah satu syarat untuk seorang muslim yang menjalankan kewajibannya, ya harus sunat. Fitrah seorang laki-laki dalam Islam diantaranya adalah dia disunat. Dalam sisi medis juga ada anjuran yang sangat bermanfaat untuk kesehatan, untuk mencegah berbagai macam penyakit, kanker, fimosis, infeksi saluran kemih dan sebagainya. Ini manfaat sunat. Nah, ketika anak sudah disunat, orang tua seringkali cemas. Cemasnya kenapa? Mungkin kesakitan, mungkin kelihatan kotor, jelek, ya, padahal belum sembuh. Mungkin juga perdarahan, keluar darah baik sedikit maupun agak banyak, netes bahkan. Nah, ini bagaimana sih penanganannya akan saya sampaikan sedikit informasi yang praktis. Ini waktunya tidak banyak ya. Yang pertama perlu saya sampaikan, ketika anak sudah sunat, maka untuk menunjang kesembuhan perlu dilakukan beberapa treatment, beberapa perlakuan yang baik, perawatan yang baik. Yang pertama adalah tetap makan yang bergizi. Jangan hindari makanan yang kata orang ya. Kata orang kalau habis sunat makan amis-amis nanti lukanya tidak sembuh-sembuh. Jangan. Justru dalam ilmu kesehatan, dalam ilmu medis, orang yang habis sunat ada perlukaan akan semakin cepat sembuh ketika dia diperbanyak proteinnya. Ya amis-amis itu, putih telur, tahu, tempe, ikan, welut, lele, dan sebagainya. Ini yang pertama ya, makanan yang bergizi, yang tentunya tinggi protein. Kemudian yang kedua adalah perawatan luka. Harus bersih, dijaga kebersihannya. Celana harus tiap hari ganti, kalau perlu 2 kali sehari ganti. Karena apa? Ketika kotor nanti risiko infeksi ya. Kemudian sekitar celana ya juga harus ganti. Kemudian obat-obatan harus diminum sesuai anjuran atau sesuai dosis yang diberikan oleh dokter perawat yang menyunat Anda atau tenaga kesehatan. Kemudian teman sekalian, ketika terjadi nyeri, maka jangan terlalu cemas, tenangkan anak, jangan orang tua ikut panik. Nanti anaknya tambah panik, tambah takut. Kalau kok nyeri gini gimana ini? Malah saling marah antar orang tua ya. Kenapa harus disunat sekarang? Saling menyalahkan. Anak tambah sakit, tambah tidak nyaman. Tenangkan, orang tuanya tenang dulu. Orang tuanya tenang, anaknya tenang-tenang saja. Nanti saya hubungi yang nyunat, coba ini harus gimana. Atau minum obat sunat, obat nyerinya maksudnya, obat nyerinya diminum. Dan istirahatkan anak, jangan jalan-jalan dulu, biarkan istirahat, santai, rileks, tarik nafas panjang pelan-pelan, kemudian hembuskan, banyak zikir, istighfar, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, subhanallah, dan sebagainya. Ini akan menenangkan hati, ya, dapat pahala bukan, bahkan ya, dapat pahala plus hatinya tenang, nyerinya akan berkurang, insya Allah dengan izin Allah. Kemudian ketika nyerinya hebat tidak sembuh-sembuh, Anda bisa telepon. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Apa memang anaknya yang gambreng, cengeng, atau memang ada masalah? Ketika ada masalah ya Anda bisa konsultasi atau kontrol. Kemudian yang selanjutnya adalah hendaknya ketika terjadi perdarahan misalnya, maka kalau hanya merembes sedikit, perbanyak kelihatan merah ya biasa. Kalau habis sunat biasa seperti itu memang masih ada perdarahan kapiler, bahkan sunat yang dilem pun kadang masih terjadi hal macam itu, jadi agak basah, agak merah. Kalau cuma sedikit enggak apa-apa, tapi kalau sampai merembes atas merah semua ya mungkin ada tambahan obat lain yang perlu Anda minum, anak Anda minum. Anda bisa tanyakan ke yang nyunat atau mungkin sudah dibawakan ya Anda minum.
Nanti lihat reaksinya 1 jam atau setengah jam bagaimana. Kalau netes ya tentu saja harus segera Anda telepon dengan cepat. Ini kayak gini di video call kalau perlu. Ini sangat saya anjurkan video call yang paling baik karena akan langsung diperlihatkan ini kondisinya seperti ini Pak Dok. Nah nanti akan ada evaluasi. Oh itu harus dibawa ke sini lagi segera. Mungkin jahitannya lepas. Ya kalau yang main pakai ring atau pakai klem mungkin klemnya lepas bagian dan perdarahan, mungkin harus ada treatment atau tindakan khusus. Anda konsultasikan. Ini kalau sampai terjadi netes darahnya, dan ini sangat-sangat jarang terjadi. Jadi tenang saja, Anda tenang, anak tenang, orang tua tenang. Kemudian teman sekalian, bagaimana kalau melihat anak itu kok kotor gini? Ya kotor biasanya karena anak takut mandi, takut dibersihkan. Maka bersihkan, diseko dengan kasa steril atau dengan tisu lah, dibasahi sekitarnya, dilap dengan air. Nggak usah air panas nanti malah perdarahan. Nggak usah air anget-anget banget, jangan. Ya anget dikit apa untuk memudahkan pengelupasan darah yang keracak di kulit. Tapi dengan air biasa pun cukup, air aqua atau air, yang penting aqua itu air minum ya, mineral ya, yang Anda minum. Maka ini pun tidak masalah, atau NaCl kalau dibawakan cairan dari pesunat, ini sangat baik juga. Kemudian kalau kotor seperti itu ya, kalau memang sudah saatnya mandi harus mandi, jangan dimanja anak. Kalau saatnya mandi. Ini akan menjaga kebersihan, akan mempercepat proses penyembuhan. Kemudian teman sekalian, kalau bentuknya kok jelek kayak gini, ini masa habis sunat tidak seperti bapaknya atau misalnya tidak seperti kakaknya. Tenang saja, ini masih proses. Kalau proses sunat memang bentuknya masih tidak karu-karuan, artinya disunatnya rapi dulu. Tapi kok dalam perkembangannya jadi jelek, ini kan adanya proses penyembuhan. Jadi ada darah mulai mengering, luka mulai mengering, itu kadang bentuknya tidak elok, tidak cantik. Maka tenang saja, kalau Anda cemas, Anda foto, Anda kirim ke tukang sunatnya. Nah, kalau saya tukang sunatnya ya kirim ke saya. Nanti akan saya lihat, saya cek seperti itu. Itulah teman sekalian apa yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman para pemirsa ya, tentang menangani kecemasan orang tua setelah anaknya menjalankan ibadah dalam hal petik ya, sunat. Karena sunat itu perintah, segala perintah Allah, baik yang zahir, batin, yang dicintai diridhoi oleh Allah, itu adalah ibadah. Dan sunat bagian dari perintah Allah, kewajiban yang harus ditunaikan bagi setiap muslim. Maka ini ibadah lillahi ta'ala, kita niatkan bagian dari menjalankan ajaran Islam, maka nilainya, pahalanya besar sekali. Cendrawasih burung Papua, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim